Halo teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya Niat Hatihia, mahasiswi semester 4 STT Soteria Purwokerto. Hari ini saya akan berbagi kepada kita semua dalam Soteria Inspiration. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungi dan belajar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Mazmur dan nyanyian pujian ini dinyanyikan oleh Daud sendiri. Daud menyatakan bahwa di tengah situasinya yang sulit dan menderita karena sedang dikejar oleh musuh-musuhnya, dia menyanyikan pujian kepada Allah, bahwa dia adalah gembalanya. Allah sebagai gembala melindungi Daud dari kejaran para musuhnya, kejahatan, bahkan maut sekalipun. Daud selamat dari kejaran para musuh sebab Allah menjaga dan melindungi Daud. Mazmur Daud yang menjadi kekuatan bagi Daud sendiri tidak hanya dilihat secara literal atau histori yang dialami oleh Daud sendiri, namun apa yang ditulis Daud mengandung sebuah spiritual meaning atau makna rohani, sebab tulisannya ini adalah inspirasi Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Nah, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus tentu mengandung makna rohani, dan makna ini adalah teoria atau makna sesungguhnya di balik setiap teks kitab suci. Mazmur ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ayat pertama menceritakan Yesus Kristus sebagai gembala, dan ayat 4 sampai 6 menunjuk kepada Kristus dan gerejanya. Nah, ayat pertama menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kristus sebagai gembala dan domba-dombanya adalah gerejanya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5, 14 dan juga 11. Nah, gembala mengenal domba-dombanya. Begitu juga dengan Kristus. Dia mengenal gerejanya, dan pengenalan ini artinya memiliki relasi yang dekat dengan gerejanya. Nah, relasi yang dekat ini dengan baik dijelaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Nah, Rasul Yohanes menuliskan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mengenal suara, sementara terhadap orang asing domba-domba tidak akan mengikuti. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Domba-domba mengenal suara gembalanya, dan seorang gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya ketika terancam oleh pencuri atau serigala. Nah, Kristus sebagai gembala adalah gembala yang baik, yang memiliki relasi yang dekat dengan gerejanya, yaitu Kristus mengenal dan memberikan nyawanya untuk gerejanya, dan gerejanya juga mengenal dia sebagai gembalanya. Nah, gereja yang baik ini tidak akan membuat gerejanya kekurangan, sebab dibawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Padang rumput hijau ini maksudnya adalah hidup yang berkelimpahan. Ketika gereja dituntun atau mengikuti sang gembala, yaitu Kristus sendiri, Yohanes juga menulis dalam Yohanes 4 ayat 6, Kristus adalah hidup itu sendiri. Sehingga yang dimaksud hidup di sini adalah di dalam Kristus, dan hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkelimpahan. Untuk hidup di dalam Kristus atau hidup yang berkelimpahan, itu syaratnya gereja harus dituntun oleh gembala, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, untuk dituntun mereka harus saling mengenal. Gereja mengenal gembalanya dan juga gembala mengenal gerejanya. Nah, dituntun ke air yang tenang artinya dituntun pada baptisan untuk mengenal lahir baru. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 5. Nah, kelahiran baru membuat roh kita masih bayi ini dan perlu diberi makan dengan makanan dan minuman dari Kristus. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 35. Nah, makanan dan minuman itu adalah daging dan darah Kristus yang jikalau kita makan,
dan minum, tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Ini artinya kita tidak akan kekurangan. Kita memiliki hidup yang kekal. Ini artinya juga hidup berkelimpahan, yaitu hidup di dalam Kristus, di mana kita akan mengalami hidup kekal. Nah, pada rumput dan air yang tenang merupakan simbolis dari roti dan anggur, atau yang kita sebut sebagai daging dan darah Kristus. Nah, kemudian dia mengembalikan jiwaku menuju pertobatan. Jiwa kita yaitu membuka pintu hati untuk mempersilahkan gembala itu masuk dan menuntut kita pada jalan-jalan kebenaran. Kita bisa baca juga dalam Yohanes pasal 3 ayat 2, ayat 3, 4, dan 7. Kristus adalah jalan dan kebenaran, sehingga ketika kita bertobat, kita ada di jalan kebenaran, atau kita ada di dalam Kristus. Dia ada bersamaku, meskipun aku berjalan di tengah bayangan kematian dan di tengah kejahatan. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pemenuhan kebutuhan ini dikaitkan dengan pengurapan minyak, yang dalam bahasa Alkitab itu melambangkan sukacita. Sukacita yang penuh dan melimpah. Bukan sekedar sukacita yang biasa-biasa saja, melainkan sukacita dalam segala kepenuhan dan kelimpahan. Nah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Allah yang kita percaya adalah Allah yang positif, Allah kebaikan dan kemurahan hati, atau God of goodness and of mercy. Kebaikan dan kemurahan dialami oleh Daud sendiri, baik pada saat pengalaman rohani yang puncak maupun dalam lembah yang kekelaman. Itu tidak menjadikan Daud menjadi seseorang yang penuh dengan kepahitan dan kekecewaan, melainkan membentuk dia menjadi orang yang percaya, yang mempunyai gambaran yang begitu indah akan Allahnya. Nah, perkataan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, ini juga memiliki arti Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal kekal bagi mereka yang percaya dalam namanya. Ini menjadi keyakinan pemazmur, sekaligus mengarahkan mata hatinya untuk senantiasa memandang ke depan, karena ia tahu pada akhirnya adalah tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Suatu keyakinan iman yang sanggup membawa siapa saja untuk mengarungi kehidupan yang sementara ini. Kekuatan harapan mendorong kita untuk terus berjalan dan berkarya sebagai seorang musafir yang terus berkelana di dunia ini. Dengan demikian, gereja bersyukur kepadanya karena telah dibebaskan dari dosa, bersyukur karena ekaristi dan belas kasihan Allah kepada gerejanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang menyediakan sarana bagi kita melalui baptisan. Nah, ekaristi ini yakni makan darah dan daging Kristus, supaya kita dapat masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Dan berkelimpahan di sini berarti kita hidup di dalam Yesus Kristus atau berada di dalam Dia. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah jika ia lepas dari pokoknya, demikian juga kita tidak dapat hidup berkelimpahan jika kita tidak masuk di dalam Kristus itu sendiri. Berada di dalam Kristus berarti memperoleh belas kasihan yang menyelamatkan kita dari ketakutan akan bayangan kematian. Kita dibebaskan dari maut, ada hidup berkelimpahan di dalam Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi gembala yang baik itu? Apakah kita mendengarkan suaranya? Apakah kita bisa hidup taat pada perintah Allah? Karena dosa, kadang-kadang Kristus itu tidak bisa kita kenal. Kita tahu bahwa kita ini domba, tapi kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan gembala. Merasa tidak dekat dengan Allah, meskipun tahu itu siapa Allah. Kita percaya adanya gembala, tapi kita hanya sekedar percaya saja. Bahkan dia ada dan kita tidak mau dituntun olehnya. Kita adalah para sarjana atau para pelajar yang baik yang sedang berusaha untuk membuka pintu kebenaran dengan kita terus menggali tentangnya. Namun tanpa sadar kita sering kali mempermainkannya. Kita ada di tempat yang berlimpah, namun kita memilih untuk berada di padang gurun dibandingkan rumput hijau. Namun Tuhan sebagai gembala begitu dekat dengan kita, yang hanya dapat kita rasakan ketika jiwa benar-benar berada dalam keheningan. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita terus menempel padanya dan berdoa
kita membaca firman agar kita tahu apa isi hati gembala kita, dengan kita membuka telinga dan juga membuka hati kita. Nah, ketika kita mengenal gembala atau Kristus sendiri, maka apapun yang kita minta itu akan dilakukan kepada kita. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 yang mengatakan, "Dan apapun yang kamu minta dari Bapa dalam namaku, itulah yang akan aku lakukan." Ini benar-benar sebuah janji yang menghibur kita. Tetapi betapa sedikit orang yang menyadarinya. Kita jarang mengingat firman ini. Ada orang yang tidak mengerti ini sama sekali dan tidak mau menerimanya. Mengapa begitu? Karena mereka tidak mengasihi gembala dan mereka tidak memenuhi perintah-perintahnya. Ketidaksetiaan hati kepada gembala ini membuang keberanian kita untuk mengajukan permintaan kepada Tuhan atau Sang Gembala. Seperti halnya seorang pelayan yang malas, tidak berani meminta sesuatu kepada tuannya karena dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan apapun dari tuannya. Doa-doa yang sudah mapan dibaca di dalam ibadah yang rutin dan berisi permohonan kata-kata yang bagus, namun sayang hanya bisa kita ucapkan, hanya dibaca. Dan ini seperti yang kita ketahui, jauh dari doa dan permohonan yang diinginkan Allah. Kita tidak bisa berdiri dengan doa yang benar di hadapan Allah dan menyampaikan permohonan kita kepadanya sampai hati nurani kita murni di hadapannya. Abba Zeno, salah seorang bapa padang gurun, berkata, "Jika seseorang menginginkan Tuhan cepat mendengar doanya, maka sebelum dia berdoa untuk keinginannya, bahkan untuk jiwanya sendiri, dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Tuhan. Dia harus berdoa dengan sepenuh hati untuk musuh-musuhnya. Melalui tindakan ini, Tuhan akan mendengar semua yang dia minta." Nah, ada kisah menarik dari Abba Makarius. Lagi dikatakan tentang Abba Makarius ini bahwa suatu saat ketika dia sedang berdoa di selnya, bisikan suara datang kepadanya berkata, "Makarius, kamu belum mencapai level seperti dua orang wanita yang tinggal di sebuah desa." Terus Abba Makarius ini penasaran dan bangun pagi-pagi. Ia mengambil bekalnya dan berangkat mencari dua orang wanita. Ketika dia sampai di desa, seorang malaikat berjalan bersamanya, membimbingnya ke rumah dua orang itu. Nah, ketika dia mengetuk pintu, dua orang wanita itu membuka pintu untuknya. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Abba Makarius, mereka melakukan sujud kepadanya sampai ke tanah dan menerimanya dengan sukacita. Lalu Abba itu berkata kepada mereka, "Karena kamu, aku telah dengan sabar menanggung kesulitan ini dalam perjalanan melalui padang pasir dan sampai ke tempat ini. Sebab itu, ceritakan kepadaku apa cara hidupmu." Namun, mereka ini menyembunyikan cara hidup mereka dan berkata, "Mengapa Abba bertanya tentang cara hidup kami yang cemar?" Lalu Abba Makarius ini meminta pengampunan kepada mereka. Dia berkata, "Jangan menyembunyikan apapun dariku, karena Allah yang telah mengutus aku." Mereka menjadi menyesal dan mengungkapkan segalanya kepadanya. Mereka mengatakan, "Maafkan kami, Abba kami. Kami berdua adalah dulu orang asing satu sama lain, dan kami tidak saling mengenal. Tetapi dengan kesepakatan bersama, kami bertemu dan telah hidup sebagai dua saudara perempuan. Lihat, sudah 15 tahun sekarang kami tinggal di rumah ini, dan tidak ingat bahwa kami pernah bertengkar satu sama lain, atau salah satu dari kami itu pernah mengatakan yang jelek kepada orang lain. Nah, di sisi lain, kami selalu damai dan sehati. Kami pernah sepakat untuk meninggalkan para suami kami dan kami menukar kehidupan pernikahan dengan kehidupan sendiri. Tapi ketika kami memohon pada suami kami berulang-ulang tentang keinginan kami, mereka tidak setuju dan membiarkan kami pergi. Ketika kami tidak mencapai tujuan kami membuat perjanjian di antara kami sendiri dan Tuhan, bahwa sampai hari kematian kami, mulut kami tidak akan berbicara hal-hal duniawi, tetapi kami akan mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan dan orang-orang kudusnya setiap saat, dan mengadipkan diri kami tanpa henti untuk berdoa dan berpuasa dan berbuat kebajikan." Nah, ketika Abba Makarius mendengar cerita ini, dia berkata, "Sungguh benar bukan nama biarawan atau
orang awam atau perawat atau istri dan suami, tetapi hati dan perbuatan yang penuh kasih yang dicari Allah. Dan Dia berikan Roh Kudusnya kepada semua orang ini. Dan setelah Abah Makarius mendapat berkat dari pertemuan dengan kedua wanita itu, dia kembali ke selnya. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Aku belum berdamai dengan saudara-saudaraku seperti dua wanita awam ini saling memiliki satu sama lain." Seseorang yang terus berjaga-jaga dengan mazmur dan nyanyian rohani dan lagu-lagu himne akan mengusir godaan malam. Tetapi dia yang bangga akan prestasinya dan pergi tidur sedang menenun jaring-jaring dosa. Nah, seorang saudaranya bertanya kepada Abah Poemon, "Apa yang harus saya lakukan?" Abah itu berkata kepadanya, "Ketika Tuhan mengawasi kita, apa yang harus kita khawatirkan?" Saudara itu berkata kepadanya, "Tentu dosa-dosa kami." Lalu Abah itu berkata, "Mari kita masuk ke dalam sel doa kita dan duduk di sana. Ingat dosa-dosa kita, dan Tuhan akan datang dan membantu kita akan segala sesuatu. Menyesali dosa-dosa kita supaya memperoleh hati yang bersih, mengingat Dia dalam doa tanpa henti di dalam hati. Maka hati yang bersih dan suci ini akan mampu membuat mata kita bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Itulah yang dikatakan Matius 5 ayat 28. Sungguh indah dan luar biasa cerita ini. Ketika kita berdoa dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Ini dalam Yohanes 16 ayat 23. Tuhan sendiri berkata, bahkan menegaskan hal ini, "Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, sungguh memalukan bagi kita jika kita tidak tahu bagaimana kita memanfaatkan janji yang sungguh-sungguh ini. Tidak apa-apa jika hanya rasa malu yang terjadi, tetapi ada suatu bayang-bayang atas janji itu sendiri, seolah-olah janji itu terlalu besar dan mustahil bagi kita. Tidak, kesalahan terletak sepenuhnya pada kita, terutama karena kita menyadari bahwa kita bukan hamba Kristus yang setia, dan hati nurani kita tidak mengizinkan kita untuk mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Selain itu, kita juga ketika memohon sesuatu kepada Tuhan dengan jiwa yang terbagi, kita menyebutkan permohonan dalam doa sekali atau dua kali seolah-olah lewat begitu saja dan tidak melanjutkan lagi. Dan kemudian kita berkata, "Tuhan tidak mendengar permohonanku." Namun sebenarnya ini tidak benar. Ketika kita meminta sesuatu yang khusus, kita harus gigih dan tidak kenal lelah dalam doa. Seperti seorang janda yang bahkan memaksa hakim yang tidak punya hati untuk mengabulkan permohonannya. Ketika orang benar berdoa, memohon sesuatu dalam doa, doanya bersatu dengan puasa, berjaga-jaga, keheningan, segala macam kekurangannya, dan kasih kebajikan kepada sesama, seperti perkataan salah satu bapak gurun atau bapak gereja, "Pergi, jual harta milikmu dan berikan kepada orang miskin, dan angkat salibmu supaya kamu dapat berdoa tanpa gangguan." Lebih jauh mereka memohon belas kasihan, bukan 1 atau 2 hari, tetapi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Untuk hal ini mereka akan menerimanya. Teladan mereka seperti para asketis jika kita berhasrat untuk berhasil dalam doa. Jadi doa seperti ini dilandaskan dengan iman, seperti kata-kata dari Santo Ever di dalam Hymn of Faith nomor 20, "Kepadamu Tuhan, aku mempersembahkan imanku dengan suaraku, karena doa dan permohonan dapat dikandung dalam pikiran dan dilahirkan kembali dalam keheningan tanpa menggunakan suara. Jika rahim menahan anak keluar, maka ibu dan anak akan mati. Semoga mulutku Tuhan tidak menahan imanku, sehingga yang satu binasa dan yang lainnya padam. Keduanya binasa, masing-masing binasa karena satu dan yang lain. Karena ada tertulis bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita, tetapi karena takut, suara mereka memalukan iman. Meskipun hati mereka mengaku, namun Tuhan menganggap
Mereka yang berdiam diri sama seperti mereka yang menyangkal. Dalam satu tubuh, baik doa dan iman dapat ditemukan. Yang satu tersembunyi, yang lainnya terungkap. Yang satu untuk yang tersembunyi dan yang lain untuk dilihat. Doa hening adalah telinga Tuhan yang tersembunyi, sementara iman adalah untuk telinga manusia yang nampak. Doa kita telah menjadi seperti rasa yang tersembunyi di dalam tubuh kita, tetapi biarlah itu memancarkan aroma iman kita dengan kaya. Wewangian bertindak seperti pemberita rasa bagi dia yang berdoa, yang menguji semua aroma. Biarkan doa membersihkan pikiran yang keruh. Biarkan iman menyapu bersih indera secara lahiriah, sehingga orang seperti yang itu yang terbagi menjadi satu di hadapan Allah. Bagaimana kita memenuhi janji di atas? Yohanes 16 ayat 23. Jawabannya sederhana, doa dan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Dia. Seorang saudara datang ke Sketis untuk mengunjungi Aba Musa dan meminta nasihat kepadanya. Aba Musa berkata kepadanya, "Pergilah, duduk di sel doamu, maka selmu akan mengajarimu segala hal." Nah, untuk membuktikan bahwa seseorang telah berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, maka akan terlihat pada buah yang akan seseorang hasilkan. Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur, sedangkan orang Kristen atau kita adalah cabang dan tunasnya. Kita bersatu dengannya melalui iman dan menghasilkan buah melalui kehidupan kita sehari-hari dengan iman. Bapa Surgawi adalah penjaga yang mengawasi pokok ini. Setiap cabang yang tidak menghasilkan buah, yaitu siapapun yang percaya dan tidak hidup sesuai dengan iman, Tuhan sendiri yang akan memotongnya. Tetapi Dia akan membersihkan atau memurnikan orang-orang yang menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang tidak hanya percaya, tetapi mereka juga bersemangat untuk hidup sesuai dengan iman. Dalam hal ini Tuhan menolong dalam segala sesuatu untuk menjadikan mereka kaya dalam perbuatan baik yang merupakan buah dari iman. Biarkan setiap orang mengatur hidupnya sesuai dengan hukum Allah di atas kita, selalu mengingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Datanglah kepadanya dengan segala kebutuhan. Semoga namanya yang paling kudus dan terpatrik atau di dalam benak kita, hati dan mulut kita. Nah, seseorang bertanya kepada Aba Agathon, dia berkata demikian, manakah yang lebih baik, melatih disiplin tubuh atau keberjagaan batin, atau yang sering kita sebut sebagai nepsis. Nah, kemudian Aba Agathon ini menjawab orang yang bertanya ini kepadanya, manusia itu seperti pohon, askesis tubuh adalah daunnya, sedangkan keberjagaan batin itu adalah buahnya. Nah, seperti juga yang tertulis, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini juga dikatakan dalam Matius pasal 3 ayat 10. Sangat jelas bahwa semua perhatian kita harus kita arahkan pada buah, dan ini artinya kita menjaga batin kita. Tetapi buah sendiri perlu perlindungan dan hiasan dari dedaunan, yaitu askesis tubuh kita. Nah, Amat Theodora juga berkata, mari kita berusaha masuk melalui jalan sempit sama seperti pohon-pohon. Jika mereka belum berdiri sebelum badai musim dingin, ia tidak bisa berbuah. Begitu juga dengan kita. Zaman sekarang ini adalah badai, dan hanya melalui banyak pencobaan dan godaanlah kita bisa dapatkan warisan di dalam kerajaan surga. Aba Timotius yang adalah seorang imam berkata kepada Aba Pomen, ada seorang perempuan yang melakukan percabulan di Mesir, namun dia memberikan penghasilannya untuk sedekah. Aba Pomen berkata, dia tidak akan terus melakukan percabulan, sebab buah iman muncul dalam darinya. Nah, sekarang ibu dari Aba Timotius datang menjenguknya Aba Pomen, dan Aba Pomen bertanya kepada ibu itu, apakah perempuan itu masih hidup dalam percabulan? Lalu ibu menjawab, ya,
dan bahkan dia telah menambah jumlah kekasihnya, tetapi juga jumlah sedekahnya. Dan Abah Timotius memberitahu Abah Pomen, terakhir perempuan itu berjanji pada dia tidak akan melakukan percabulan. Nah, ibu Abah Timotius datang lagi dan berkata kepada Abah Pomen, kamu tahu orang berdosa itu? Dia ingin ikut dengan saya sehingga kamu bisa berdoa untuknya. Ketika Abah Pomen mendengar ini, dia memberitahu Abah Pomen dan berkata kepadanya, pergilah dan bertemu dengannya. Ketika pelacur itu melihatnya dan mendengarkan firman Tuhan dari Abah Pomen, dia dipenuhi dengan segala penyesalan dan berkata kepada Abah Pomen sambil menangis, mulai hari ini dan seterusnya aku akan berpegang teguh pada Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan percabulan lagi. Lalu perempuan itu memutuskan untuk masuk ke biara menjadi biarawati, dan sekarang itu hidupnya menyenangkan Tuhan. Nah, ketika kita menjadi cabang pohon spiritualitas Kristus, maka kita dituntun untuk berbuahkan pertobatan melalui confrontation atau thirst, atau yang disebut dengan tangisan air mata. Kemudian menjaga pertobatan itu dengan nepsis atau askesis tubuh, sebab semakin kita berbuah, para pencuri tidak akan diam, yakni segala pencobaan dan godaan akan datang menyerang kita. Namun kita tidak perlu khawatir, sebab ada pemilik pohon senantiasa menjaga kita, yaitu Kristus sendiri. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman semua dapat menguatkan kita semua di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami saat ini. Kiranya dengan apa yang saya bagikan kepada kita semua dapat menguatkan kita untuk terus berjaga-jaga dan menghasilkan buah di dalam iman kita. Terima kasih. Amin.